Panggilan berbakti kita terambil dalam Mazmur pasal 34 ayat 2 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kita bersyukur karena kesempatan yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Sungguh Allah yang besar, Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Mari kita berikan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
terbaik bagi Tuhan. Di dalam ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun dalam segala keterbatasan, tapi kami bersyukur kesempatan akan terus ada. Kami menyerahkan Tuhan setiap hati kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Siapkan kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang dari Tuhan. Biarkan kami juga boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak Iman Widianto yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan juga akan urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang disampaikan sungguh-sungguh dapat kami mengerti. Dan itulah kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan doa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan dan hikmat-Nya dari Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan saat pagi hari ini, menaikkan segala pujian, sembah dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami.
Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengarkan sabda kebenaran firman yang dari Engkau Tuhan. Dialah Tuhan yang akan berbicara kepada kami semua, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan dan kuasa yang dari Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, memberikan pengertian, sehingga firman ini sungguh dapat kami lakukan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan, Semarang. Salam sehat dan semangat selalu bagi kita semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan mengambil satu tema bagaimana di dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus, upah apa yang akan kita terima dan dapatkan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari bersama-sama kita akan membaca, perhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang yang memiliki pengharapan ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mereka berharap supaya hidupnya dapat diberkati secara luar biasa. Mereka berharap supaya hidupnya dapat terlepas dari beban, persoalan, dan masalah-masalah kehidupan. Itu menjadi pengharapan. Ada sebagian orang yang berharap seperti itu ketika mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tampaknya ada kalanya bahwa kehidupan kita itu diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang seringkali menyebabkan justru masalah itu tetap ada ketika kita bersama dan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali harapan kita itu tidak menjadi kenyataan. Justru sebaliknya, bahwa masalah tetap ada, persoalan masih terjadi di dalam kehidupan, kesulitan masih kita alami sampai hari ini. Setiap pergumulan hidup sampai hari ini pun juga masih kita rasakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tampaknya tidak ada perubahan yang terjadi antara dahulu kehidupan kita sebelum dan sesudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tampaknya tetap sama saja. Itu sebabnya ada sebagian orang Kristen yang menjadi kecewa. Ada sebagian orang Kristen yang menjadi berputus asa. Hidupnya penuh dengan kekecewaan. Hidupnya penuh dengan sungguh-sungguh karena melihat realita atau situasi kehidupan yang terjadi dan yang dihadapi sama saja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang mulai membandingkan dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
membandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tampaknya hidup mereka lebih baik. Kehidupan mereka seolah-olah seperti tidak ada persoalan. Kehidupan mereka tampak tidak ada masalah yang serius. Apapun yang mereka perlukan dan butuhkan sepertinya selalu tercukupi. Kalau kita mau membandingkan dengan kehidupan kita, tampaknya jauh lebih enak, jauh lebih mudah, jauh lebih menguntungkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seringkali ini yang pada akhirnya membuat ada begitu banyak orang-orang meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang hidup di dalam keputusasaan. Ada kalanya orang-orang mulai kehilangan rasa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang memiliki pertanyaan, apa yang akan saya terima? Apa yang akan kita terima? Upah apa yang akan kita dapatkan ketika kita hidup melayani, percaya, mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita merasakan bahwa selama ini pengabdian kita, pelayanan kita, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sudah sangat luar biasa. Tetapi seringkali kita merasakan hari-hari ini apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan, tampaknya Tuhan seperti tidak memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Persoalan, masalah, kesulitan, pergumulan hari ini masih terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang pernah terjadi, pengalaman yang pernah dialami, yaitu oleh Petrus dan juga dengan murid-murid yang lain. Bagaimana ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, mempertanyakan upah apa yang akan ia terima ketika selama ini ia sudah meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan. Apa yang akan ia dapatkan? Mari kita akan bersama-sama lihat di dalam ayat yang ke-27 dari bacaan kita pada pagi hari ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, di sini kita melihat bagaimana Petrus mulai secara manusia berhitung dengan Tuhan, mempertanyakan kepada Tuhan apa yang akan ia peroleh, apa yang akan ia dapatkan, upah apa yang akan diberikan Tuhan kepada Petrus. Manakala Petrus di dalam hidupnya sudah memberikan segala sesuatu, sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan menurut apa yang dikatakan oleh Petrus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali ini juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen dan orang-orang percaya. Ketika kita sudah merasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ketika kita sudah memberikan persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan, ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah memberikan waktu dan pengabdian kita yang terbaik kepada Tuhan, dan tampaknya atau seolah-olah kita tidak memperoleh apa-apa, kita mulai mempertanyakan kepada Tuhan, upah apa Tuhan? Apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan saya, manakala sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Petrus pun mengalami hal yang sama. Dia mulai membandingkan hidupnya. Kalau nanti Bapak, Ibu, dan Saudara membaca di dalam perikop sebelumnya, di ayat yang sebelumnya, di sana dikisahkan ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ketika Tuhan mengatakan supaya engkau mentaati setiap perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menghormati orang tua, mengasihi sesama. Dan ketika semua itu sudah dilakukan oleh anak muda ini, Tuhan Yesus berkata kepada anak muda itu, supaya engkau menjual segala harta kekayaan yang engkau punya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Saudara, ketika anak muda ini mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus untuk menjual harta kekayaannya, dibagikan kepada orang miskin,
anak muda ini menjadi sedih hati. Petrus ingin membandingkan bahwa dirinya tidak seperti dengan anak muda ini. Petrus merasa bahwa ia sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan segala-galanya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya totalitas kepada Tuhan. Dan tampaknya Petrus ingin mendapatkan kepastian dari Tuhan. Upah apa yang akan ia terima di dalam pelayanan kepada Tuhan? Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan Yesus nyatakan dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus? Ayat yang ke-28, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Saudara, sesungguhnya janji yang akan diberikan Tuhan kepada Petrus maupun kepada setiap orang yang melakukan pelayanan dengan segenap hati adalah janji yang luar biasa. Tuhan katakan, Yesus katakan di dalam ayat yang ke-28 ini, dikatakan bahwa kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi artinya apa yang akan diterima oleh Petrus itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Petrus lakukan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katakan bahwa akan menghakimi, akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Saudara, ini bukan janji yang enteng, tetapi ini janji yang sangat luar biasa. Upah yang akan dinyatakan Tuhan kepada Petrus dan kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh hati memberikan pelayanan dan pengabdiannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ditegaskan kembali di dalam ayat yang ke-29. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan 100 kali lipat, bahkan akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang membaktikan hidupnya dengan segenap hati. Yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji yang luar biasa, kehidupan kekal yang dinyatakan Tuhan. Jadi yang diberikan Tuhan itu bukan sekedar harta secara duniawi yang bisa dilihat, yang bisa dilakukan di dalam kehidupan, tetapi apa yang diberikan Tuhan itu lebih dari apa yang saat ini diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memberikan janji kecukupan secara materi, tetapi lebih dari itu, ada upah 100 kali lipat yang akan diperoleh dan didapatkan. Dan lebih dari itu adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan, menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara, sesungguhnya ini yang menjadi sukacita kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan sekedar keperluan kebutuhan secara duniawi yang setiap saat bisa habis, tetapi ada satu hal yang Tuhan Yesus nyatakan dan janjikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus itulah melebihi dari segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan sekarang yang penting itu adalah bukan sudah berapa lama kita menjadi pengikut Tuhan, sudah berapa tahun lamanya kita melayani Tuhan, tetapi yang Tuhan ingin nyatakan di dalam kehidupan kita adalah apakah sekarang ini kita masih didapati oleh Tuhan setia melakukan pelayanan kepada Tuhan. Apakah hari ini Tuhan masih melihat pengabdian kita? Apakah hari ini kita tetap masih memberikan yang terbaik kepada Tuhan?
baik itu dengan tubuh kita, harta kita, segenap hidup yang kita miliki. Apakah hari ini kita masih dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Saudara, Tuhan ingin supaya setiap anaknya adalah menjadi anak-anak yang setia. Tuhan ingin supaya setiap umatnya didapati tetap menjadi orang-orang yang terdepan, selalu setia di dalam melayani, selalu setia di dalam pengabdian, tanpa memperhitungkan upah apa yang akan diterima ketika sudah memberikan pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan Yesus tidak pernah menutup telinganya. Tuhan Yesus tahu apa yang hari ini sedang kita perlukan dan butuhkan. Tuhan tahu apa yang hari ini sedang kita pergumulkan. Tuhan Yesus tahu apa yang hari ini menjadi beban di dalam kehidupan kita, persoalan dan masalah dan kesulitan-kesulitan hidup di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus sangat tahu itu semua. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah supaya kita menjadi orang-orang yang terdepan, bukan menjadi orang-orang yang terakhir, tetapi didapati hari ini tetap memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, inilah kerinduan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita semua. Tuhan ingin supaya kita tetap menjadi orang yang terdepan. Tuhan ingin senantiasa melihat ketaatan kita. Tuhan ingin melihat totalitas hidup kita di dalam kita mengabdi dan melayani Tuhan. Tuhan ingin tetap melihat semangat kita di dalam kita melayani. Apapun situasi, tantangan, persoalan dan kehidupan yang hari ini kita alami dan kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kekristenan adalah kehidupan di mana kita harus siap untuk dapat memberi kepada Tuhan yang terbaik. Mengapa? Sebab kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sebab kita sudah diberikan anugerah keselamatan yang dari Tuhan secara cuma-cuma, tanpa kita harus mengeluarkan uang atau apapun juga. Keselamatan itu Tuhan Yesus sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kehidupan kita, termasuk anugerah keselamatan, saudara, maka kita harus siap untuk dapat memberikan segenap kehidupan kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang itu menjadi kebanggaan kita, untuk hidup taat dan seturut dengan rencana serta kehendak Tuhan. Kita melihat ada satu tokoh besar di dalam Alkitab, yaitu Abraham. Bagaimana kehidupannya pada waktu itu? Dia hidup secara luar biasa, kekayaannya melimpah, harta bendanya sangat luar biasa, hewan ternaknya tidak terhitung banyak, memiliki banyak karyawan ataupun pekerja. Hidupnya sudah sangat makmur, berkecukupan, tidak berkekurangan. Saudara, tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Ketika Allah menyuruh kepada Abraham untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan segala kenyamanan hidupnya, pergi ke satu tempat atau satu negeri yang akan dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, sedikit pun Abraham tidak pernah protes. Sedikit pun Abraham tidak pernah bertanya bagaimana nanti kehidupan di sana. Bahkan ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang dikasihi Ishak, saudara, Abraham pun juga tidak protes, tidak mempertanyakan mengapa Tuhan meminta anaknya yang dikasihi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Abraham memilih untuk tetap menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Abraham memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Abraham memilih untuk tetap patuh kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan Abraham ketika ia patuh, ketika ia taat, ketika ia setia kepada Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan secara luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengikut Tuhan hari ini, saudara, kita sudah diberkati Allah secara luar biasa. Dan Tuhan ingin supaya kita tetap memiliki ketaatan, kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ketika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, melayani, mengabdi dan memberi kepada Tuhan, maka berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah kita berpikir untuk menuntut balasan apa, upah apa yang akan kita peroleh dan akan kita dapat. Tetapi yang paling penting adalah mari, selama kita masih diberi kesempatan untuk kita hidup, kita terus akan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berusaha untuk terus memuliakan Tuhan, memberi kepada Tuhan yang terbaik, sehingga Allah dipermuliakan dengan segenap kehidupan kita. Tuhan pasti tahu apa yang hari ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang hari ini sedang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu ketika hari ini kita sedang ada di dalam pergumulan yang sulit. Kita sedang membutuhkan satu hal yang itu menjadi pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu semua. Dan kita perlu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan Yesus tidak pernah menutup telinganya untuk itu semua. Tetapi yang perlu kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita mengubah cara hidup kita hari ini dan seterusnya, untuk kita melakukan yang terbaik dulu kepada Tuhan, meninggalkan kenyamanan-kenyamanan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, memberikan yang terbaik kepada Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan berikan itu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi kita berhitung dengan Tuhan, upah apa yang akan kita terima, upah apa Tuhan yang akan saya dapatkan dan peroleh. Tetapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, apa yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan dengan hati dan motivasi kita yang benar, sungguh-sungguh mengasihi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Ketika kita sudah memiliki hati dan motivasi yang benar, ketika kita sudah jujur di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini untuk semakin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan tahu, maka Tuhan pasti akan menolong kita, maka Tuhan pasti akan melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang sulit. Maka Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan memperbaiki kehidupan kita, mengoreksi kehidupan kita, menjadi semakin hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan, berkualitas, semakin setia, semakin memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang sudah menolong dan mengingatkan kepada kami Tuhan, ketika kami selama ini sudah memberikan pelayanan pengabdian kami kepada Tuhan. Mungkin kami masih berhitung dengan Tuhan, upah apa yang akan kami dapatkan dan kami peroleh Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami bersama-sama diingatkan bahwa sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan kami semakin memiliki kualitas, tidak berhitung-hitung lagi Tuhan apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan, tetapi bagaimana kami terus-menerus akan dapat memperbaiki diri kami Tuhan. Semakin hari kami semakin berkenan, semakin hari pengabdian dan pelayanan kami Tuhan semakin memuliakan Tuhan. Ada motivasi yang benar, ada motivasi yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kami untuk terus memberikan yang terbaik dengan segenap kehidupan, kekayaan, harta yang kami miliki Tuhan. Semuanya bagi Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini ketika kami masih berhitung-hitung dengan Tuhan, menghitung keuntungan maupun kerugian ketika kami melayani Tuhan. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini menolong kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya hidup kami Tuhan sepenuhnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di
Gereja Baptis Indonesia Ngemplak Simongan, dan dimanapun mereka semua berada. Ketika hari ini Tuhan, mereka semua ada dalam pergumulan. Ketika hari ini mereka sedang ada dalam situasi yang sulit, Tuhan menolong mereka semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini sedang sakit, dirawat di rumah sakit, dan juga mungkin ada dalam situasi pemulihan. Kami memohon kepada-Mu Bapa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, supaya jemaat-Mu yang hari ini sakit, mereka dapat kembali sehat dan sembuh serta pulih seperti sedia kala Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat-Mu Tuhan, mereka yang bekerja, Tuhan menolong apapun pekerjaan dan usaha yang dimiliki, memberkati semua pekerjaan dan usaha. Kiranya semuanya dapat diberikan kelancaran dan kemudahan. Kiranya pekerjaan dan usaha yang dimiliki jemaat Tuhan, semakin hari Tuhan akan semakin memberkati. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga jemaat Bapa. Terus diberikan kebersamaan, diberikan kerukunan, diberikan keutuhan yang dari Tuhan. Jikalau ada persoalan, jikalau ada masalah, Tuhan campur tangan, menyelesaikan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga setiap rumah tangga jemaat senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun mereka tinggal dan berada Bapa. Berkati gereja Tuhan di Ngemplak Simongan Bapa. Tuhan terus menolong supaya gereja ini akan semakin bertumbuh. Gereja ini akan semakin menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja ini tinggal dan berada. Kami rindu Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja secara luar biasa atas gereja ini Bapa. Berkati Tuhan setiap rencana, setiap program, setiap kegiatan yang ada, dan setiap keperluan-keperluan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh gereja ini Bapa. Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Bapa, menyerahkan bagi situasi, kondisi kesehatan di Semarang, di Indonesia, dan di seluruh dunia Tuhan, yang hari ini masih menghadapi ancaman COVID-19 Bapa. Tuhan menolong supaya ada jalan keluar yang terbaik. Pakai Tuhan setiap orang yang memiliki kuasa untuk bisa berkarya, memikirkan, mencari solusi yang tepat dan terbaik. Kami rindu Tuhan, kota Semarang ini dijaga dan dilindungi Tuhan. Kami rindu kota ini tetap aman Bapa. Kami rindu Indonesia tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Berkati para pemimpin di negara kami. Kiranya hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, Engkau boleh berikan. Kesehatan Tuhan Yesus boleh berikan. Berkati Tuhan Yesus Kristus semuanya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus pada saat pagi hari ini. Segala permohonan dan pergumulan doa kami, firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya kami serahkan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memiliki kuasa bekerja, menolong, memberikan yang terbaik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan segala seru doa dan firman ini ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.